Para hadirin yang saya hormati, saya Ricky Firdaus dari Yayasan Kehati. Mungkin langsung aja, panitia tolong slide saya. Langsung aja. Ini sedikit introduction tentang Yayasan Kehati, tapi saya tertarik juga tadi dipicu oleh Pak Rahman tadi ya, tentang isu biodiversity, triple planetary crisis. Memang ada 3 isu besar kalau kelompokkan isu lingkungan ini, biodiversity, climate change, dan waste and pollution. Memang kalau kita bicara global yang paling banyak dibicarakan ini climate change dibandingkan biodiversity, apalagi pollution dan waste. Itu kenapa ya? Karena misalnya natural aja. Karena negara maju itu isu seperti biodiversity ini, satu mungkin sudah sekolah dengan baik, 2 mereka nggak kaya dengan biodiversity. Jadi it's not big concern buat mereka. Nggak ada tuh sehari-hari mereka bayangin. Seperti kita bicara deforestasi, bicara apa gajah kita dibunuh di Aceh, itu nggak menjadi pembicaraan mereka. Isu polusi dan sampah pun demikian. Semua sudah tertata dengan baik di negara-negara maju itu polusi sampah. Nah, kalau kita bicara data UN bilang gitu, isu lingkungan yang paling besar hari ini yang paling banyak bunuh manusia itu adalah polusi udara, 7 juta manusia. Tapi apakah itu concern negara maju? Nggak terlalu, karena terjadi di negara-negara berkembang. Itu sebabnya. Ini saya langsung aja mengadres isu kita. Yayasan Kehati fokusnya di biodiversity. Jadi kita di berbagai forum sering bilang gitu bahwa isu lingkungan itu banyak sebenarnya, nggak hanya climate change. Of course kita percaya climate change itu isu besar. Dan yang paling penting terkait climate change, tadi Bu Dami mungkin cerita, karena climate change itu sifatnya permanen, you cannot reverse it. Kalau polusi masih bisa dibersihin, pohon masih bisa ditanam lagi walaupun butuh waktu ya, tapi kalau climate change it takes 100 years to reverse gitu. Nah, langsung lagi Kehati organisasi lingkungan hidup, dari nama saja sudah Kehati, keanekaragaman hayati, biodiversity. Jadi ketika didirikan memang kami fokusnya ke biodiversity, sudah 30 tahun berdiri. Tetapi isu-isu biodiversity kan terkait satu sama lainnya dengan isu-isu polusi, sampah, dan juga climate change. Jadi mengemukanya isu climate change itu di satu sisi kita merasa kurang fair gitu ya, tetapi di satu sisi kita embrace it. Kita meleverage, mengcapitalize perhatian dunia, perhatian pemerintah juga terkait climate change untuk isu-isu lingkungan lainnya, termasuk biodiversity. Nanti kita bisa diskusikan. Kita bekerja di 3 ekosistem biodiversity di Indonesia, kehutanan, sustainable agriculture, dan marine. Dan kita juga menyentuh 3 level, mulai dari level genetik, ekosistem, dan juga level spesies. Walaupun di masyarakat umum, Bu Damia sebagian besar orang bicara biodiversity ini adalah spesies, tetapi sebetulnya 3 level yang kita harus protect diversity-nya. Tidak hanya level spesies, tetapi juga level genetik, dan yang di atasnya level ekosistem. Dan kita juga cukup aktif di sustainable investment. Ini adalah pilar keempat Yayasan Kehati. Slide berikutnya. Nah, ingin juga saya tekankan di sini, Kehati itu secara operating model. Supaya operating model itu kita grant making. Grant making artinya sederhananya kita perantara ya. Terlepas dari diagram ini, sederhananya kita adalah perantara antara donor dengan pelaksana di lapangan. Jadi Kehati memposisikan dirinya di tengah. Nah, Kehati tidak hanya membantu melestarikan alam, membantu pemberdayaan masyarakat, tetapi kita juga memberdayakan CSO di Indonesia. Sebagian besar proyek Kehati dieksekusi oleh CSO lain. Banyak alasan kenapa. Secara filosofis sebenarnya ada 2. Satu, jika kita mengeksekusi program pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan LSM lokal di sana, kita berharap ada keberlanjutan dari program tersebut. Karena LSM lokal mereka punya emotional connection, mereka stay di sana. Ketika programnya habis dan CSR dari Ibu Bapak habis, masih ada kelompok masyarakat di sana yang mungkin bisa sedikit banyak melanjutkan. Jika dieksekusi langsung oleh NGO dari Jakarta, datang ke Jambi, datang ke Papua, selesai proyeknya mereka pulang. Itu salah satu filosofi kenapa kita selalu melibatkan NGO atau organisasi lokal. Yang kedua, kita memang di anggaran dasar Yayasan Kehati di state bahwa kita tidak hanya ingin melestarikan alam Indonesia, tadi ada visi kami di depan, tapi kita juga memberdayakan organisasi masyarakat di Indonesia. Karena program keberlanjutan, kalau kita bicara keberlanjutan lingkungan, nggak akan jalan kalau tidak ada organisasi yang juga berlanjut mengatasinya. Jadi kami adalah grant making, nggak hanya kasih dana, kita mobilize dana dari donor-donor sebagian besar saat ini di luar negeri. Dan kemudian kami salurkan melalui CSO, organisasi sipil di Indonesia. Nggak hanya LSM dalam konteks pekerja lingkungan atau pekerja sosial, tetapi juga lembaga akademik. IPB termasuk yang cukup banyak diberikan hibah oleh Yayasan Kehati, bekerja sama lah, memberikan hibah bekerja sama dengan IPB misalnya. Sekitar 20-30% dari hibah yang dikelola Yayasan Kehati itu jatuhnya ke
universitas di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, of course, dan juga di Papua, termasuk Papua Barat. Jadi demikian kerja ke hati. Kita selalu bilang kita grandmaking, tapi kita bridging. Nggak hanya sekedar bridging, kita facilitating. It's more than just connect the organization and people. Dan lebih dari itu kita pengen empowering, terutama yang di bawah sini kita pengen empower. Itu model ke hati dalam bekerja. Next slide. Nah, kalau konteks ESG, karena hari ini bicara SDG, saya masukkan juga lah, saya paksain dikit lah ya. Enggak paksain. Definitely kita tentu sebagai organisasi lingkungan hidup by nature gitu. Inilah SDG yang kita targetkan secara langsung dari program yang kita kelola. Zero Hunger ya, ini banyak terkait dari sustainable agriculture. Kita fokusnya kepada pangannya pangan pokok, fokusnya kepada daerah tertinggal di Indonesia Timur. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 2. Nomor 13, saat ini kita karena kita biodiversity, jadi climate action kita itu lebih banyak konsekuensi dari program kita di 2 area ini. Nah, selalu kita yang nggak bisa dipisahkan dengan climate. Atau sebaliknya, pendanaan itu banyak di climate. Ya sudah, kita ikutin cara berpikir yang ada, climate kita ambil dananya. Tetapi Indonesia sangat butuh ini. Jadi kami berdayakan juga untuk marine conservation dan juga terrestrial conservation. Jadi 4 itu yang di rencana strategi kita tempatkan secara formal. Next slide. Tetapi in reality SDG-nya terkait satu sama lainnya. Ini kita pernah melakukan mapping dulu sini. Hati ini males pakai mapping, agri bantu ya sama Mas Rahman dulu. Beliau lebih tahu dari saya kali ya. Jadi kita pernah melakukan mapping tahun 2020 ya, Mas Rahman 2020 coba mengambil snapshot gitu. Gimana program-program ke hati ini berkontribusi terhadap SDGs. Tapi tentu juga punya metodologinya lah. Mas Rahman lebih tahu. Karena sekarang kan orang mau mapping gampang aja ya. 17 aja bisa kita mapping, ngapain aja kita bisa connect sana, connect sini. Tapi menurut saya ini sudah melalui metodologi yang proper ya. Jadi klaimnya nggak sekedar klaim. Kan biasanya namanya program ini kita people. Kalau itu nggak dilakukan secara intentional, nggak ada additionality-nya. Biasanya kami di hati ya. Itu menganggap bukan sesuatu impact secara langsung. Ini ada SDG lainnya yang terdampak dari program KHT. Slide berikutnya. Nah, ini pernah di mapping juga, lebih detailnya mungkin Ibu Bapak bisa lihat dari sini. Yang paling dominan, kali ini dari indikator, ini dari activities gitu ya. Dari sini bisa kelihatan bahwa yang paling banyak itu hijau. Hijau ini adalah nomor yang terrestrial, yang land, nomor 15 ya. Karena memang sebagian besar aktivitas KHT itu awalnya berbasis kepada forestry. Jadi by nature kita memang banyak di situ. Dan yang kedua adalah biru atau yang ini. Ini adalah ini Zero Hunger ya, terkait sustainable agriculture. Dan ini dominannya itu pangan kita. Ini kita sangat concern terhadap pangan, sustainable agriculture. Dan ini adalah forestry, pelestarian terestrial ya. Ini merit. Tapi ada area lain juga tentu ada terkait misalnya ekonomi, pemberdayaan dan lain. Belakangan ini dalam 3-4 tahun terakhir apa yang dilakukan KHT, kita mencoba, kalau bahasanya akselerasi bisa juga ya, kita mencoba meningkatkan efektivitas KHT dalam memberikan impact kepada masyarakat Indonesia. Tentu juga bisa kita tempatkan dalam konteks pencapaian SDG. Yang pertama kami lakukan adalah kami meng-accelerate Marine Conservation Project. Jadi kalau hari ini itu di KHT yang hijau dan biru itu udah balance. Bukan berarti kita pindah dari hijau, dari terrestrial ke marine, enggak, kita meningkatkan marine. Jadi hari ini kita lumayan balance. Program-program kita terkait marine cukup sizable, dan hopefully dalam beberapa tahun di masa akan datang akan memberikan dampak juga sama besarnya dengan area-area di bidang yang terrestrial, yang hijau. Ada area-area baru juga yang kita masuk, misalnya bioprospecting. Ini lebih kepada kita untuk mendorong, karena nggak banyak yang mungkin butuh bantuan IPB nih, buat kami. Kalau kita bicara biodiversity masih banyak orang bicara spesiesnya gitu. And then to some extent ekosistemnya, untuk level genetik dan bagaimana pemanfaatannya dan bagaimana make sure itu manfaatnya adil buat komunitas kita belum terlalu banyak. Jadi KHT mencoba dengan segala macam resources yang kita miliki gitu ya, mendorong isu-isu bioprospecting dalam konteks biodiversity at the genetic level.
Yang kedua, yang 3-4 tahun ini yang kita juga cukup agresif dan significantly going into adalah ke pasar modal dan ke financial communities di Indonesia. Kita melakukan berbagai macam activities. Mungkin nanti saya bisa disampaikan juga di belakang. Kita punya ESG index di bursa saham Indonesia. Kita yang berlutut 4 atau 5 provinsi termasuk di Papua, karena Papua jadi pecah-pecah jadi beberapa provinsi. Jadi ini area kerja kita pada hari ini. Hampir di seluruh area di Indonesia. Sulawesi mungkin kelihatannya agak kosong, tetapi tahun 2024 akan ada beberapa titik di daerah sini kita akan bekerja di Pulau Sulawesi. Sejak diluncurkan Yayasan Kehati, kita sudah mengolah dan menyalurkan lebih dari 200 juta US dollar dana hibah, dan setiap tahunnya kira-kira 10 juta US dollar yang kita kelola, 100-200 miliar yang kita salurkan ke berbagai CSO di Indonesia, nggak hanya LSM Ibu Bapak, tetapi juga academic institution. Kita sudah mendukung, kalau angka terakhir kalau nggak salah 1.600 organisasi yang sudah pernah di-empower oleh Yayasan Kehati, diberikan hibah dan juga dikuatkan kapasitasnya sejak tahun 1994 sampai hari ini. Sekitar 1.500, 1.600. Nah ini juga sedikit sedikit fact and figures ya. Aktivitas Kehati di pasar modal saat ini sudah ada sekitar 7 triliun dana masyarakat yang diinvestasikan di pasar modal Indonesia. Program ini terestrial berbasis Taman Nasional. Kalau di Sumatera, kalau di Kalimantan berbasis 2 area, namanya hutan karbon di Berau sama Heart of Borneo kalau di Kalimantan. Yang Sumatera itu sebetulnya dua program, tahun 2009, 2010, kemudian ada tambahannya lagi tahun 2014. Ini Blue Abadi Fund di Papua Barat. Ini kolektif, ini baru jalan tahun lalu. Jadi sana hijau, ini biru gitu ya, ini udah agak balance kurang lebih ya. Ini beberapa contoh sebetulnya. Dan ini area lainnya saya sampaikan tadi, kita expanding into marine conservation dan juga kita masuk ke financial market. Apa yang dilakukan oleh Yayasan Kehati? Basically Yayasan Kehati itu Ibu Bapak secara DNA kan di sini kita non-profit, ya kita memberikan hibah, kita mobilisasi hibah ya dari pihak lain yang kemudian kita salurkan menjadi hibah. Kita kasih dana ke masyarakat, ke organisasi. Kita nggak harap dana itu kembali, kan kita kasih sebagai hibah. Yang kita harapkan apa? Kira-kira adalah impact lingkungan maupun sosial, terutama biodiversity. Tapi di sisi yang lain di ekstrim yang lain, Kehati itu juga investor, karena kita punya endowment fund. Kita ngelola endowment fund hari ini jumlah sekitar 300 miliar. Kita investasikan di capital market, di pasar modal Indonesia, supaya organisasi kita sustain juga, survive. Jadi kita kelola secara profesional. Sebagai investor, tentu kita harapkan financial return dari dana kita investasikan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, kita mencoba mengisi gap di tengah. Jadi nggak hanya memberikan impact, ngasih hibah, nggak hanya sebagai investor gitu ya, investasi, harapkan dana kembali tanpa peduli impact-nya, karena kita masuk ke tengah, bahwa kita bisa berinvestasi juga sambil memperhitungkan faktor impact. Minimal kita urut mereka dari yang paling bagus sampai yang paling jelek. Yang paling bagus kita bikin indeks saham untuk mereka, kemudian kita kontak teman-teman fund manager, kita suruh mereka mobilisasi dana nasabah mereka, dan nasabah mereka mobilisasi, mereka beliin saham yang kita pilih tadi, yang menurut kita tadi ESG score-nya baik, kurang lebih seperti itu. Jadi nasabah mereka masih bisa untung, beli reksadana mereka, tetapi mereka melakukannya investasinya ke perusahaan yang ramah lingkungan, ramah sosial. Di situ impact-nya. Impact ketiga apa? Tadi saya bilang fund manager tersebut akan menyisihkan fee mereka kasih ke kita. Jadi ketika kita memberikan award, apresiasi, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik bahwa oleh pihak yang memang lumayan paham di area ESG investing dan juga independen ini yang kita lakukan ESG award yang kita lakukan tahun ini. Ibu Rafika yang hadir di sini.